dengan riyadhah dan mujahadah, Pak. Apa arti riyadhah? Mengulang-ulang zikir yang diberikan guru, lalu mujahadah bersungguh-sungguh, dan yang ketiga ma'rifah, bermakrifat, berilmu. Dan yang paling cepat tuh yang nomor 3, paling cepat. Maka kajian-kajian ma'rifatullah mestinya sekarang sudah nggak jadi aib lagi, sudah nggak malu-malu lagi orang ngaji ma'rifatullah. Kajian kitab ini, kitab Al-Hikam, adalah salah satu mengarah ke sana, mengarah ke ilmu ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dibicarakan Allah aja, bicarakan Allah, hubungan kita dengan Allah, masalah kita dengan Allah, itu Pak, nanti muncul sendiri itu. Tapi karena ngajinya cuma sekali sebulan, susah Pak. Saya nggak minta jadwal lagi Pak ya, udah nggak ada jadwal lagi, udah cukup udah 2 kali ya, udah ada risalah Kusyairiyah, udah ada hikam, itu udah cukup ya. Bahkan kalau perlu sekali juga nggak apa-apa ya. Kalau saya ngaji 2 kali seminggu, ngaji ma'rifatullah, belum lagi kita buat kajian sendiri di Ribat, itu bisa 3 kali, bisa 4 kali Pak. Ma'rifatullah itu melahirkan rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada rindu, masa sekali seminggu doang, sekali sebulan doang? Nggak mungkin. Bisa maunya tiap hari kita ngomongin Allah. Itulah yang terjadi nanti pada ahli surga, ketika mereka sudah bosan dengan nikmat seksual, udah bosan dengan nikmat makan dan minum, nikmat main-main, ngegame. Di sono kita terbang langsung Pak. Semua yang ada di game-gamenya antum tuh ya itu nanti ada semua tuh Indra, ada semua nanti di sono. Yang dibayangkan orang bisa pindah-pindah planet, nanti di sono bisa semua. Nanti orang bosan, ada kejenuhan yang nggak tahan. Makanya Allah muliakan ahlul firdaus. Orang firdaus ini karena mereka menjaga ma'rifatullahnya pagi dan sore. Dia zikir pagi, zikir sore, subuh, maghrib. Itu dia tunggu dan dia merindukan. Setiap kali kita merindukan Allah, sebanyak itulah nanti kita merindukannya dan diberikan ru'yatullah nanti di surga. Jadi siapa yang Allah perlihatkan dirinya nanti di surga, itu orang-orang yang setiap mau subuh dia rindu ke masjid, mau ketemu Allah di masjid. Allah bukan di masjid, ini cuma media aja. Mau maghrib dia datang. Maka Ibnu Umar mengatakan, kami sahabat Rasulullah nggak ada tuh datang ke masjid udah azan, nggak ada. Kami datang dan rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah. Kami berduyun-duyun masuk masjid, macet tuh Pak. Kalau zaman sekarang udah macet duluan tuh. Sebelum maghrib itu udah rame masjid, sebelum subuh udah rame masjid. Mereka dulu begitu sahabat Rasulullah. Maka Allah kasih rahasia mereka ini, dan sampai zaman sekarang, siapa yang menjaga 2 waktu ini, Allah akan memperlihatkan dirinya melepas semua kerinduan ahli surga firdaus 2 kali sehari, semalam, pagi sore. Tapi seharinya, sehari semalamnya sama dengan 1000 tahun dunia. Pagi sampai sore 500 tahun, sore sampai malam 500 tahun. Gimana nasib orang yang cuma minta bidadari 72 terus bunuh orang? Itu waras nggak sih Pak, Ibu? Waras nggak? Saya mau dapat nikmat bidadari 72 terus saya ngebom orang, itu waras nggak sih? Maka saya mau mengetuk pintu hati siapapun yang berjuang fisabilillah, yang pakai hati nurani dong. Kan Allah suruh pakai akal yang sehat, kan Allah perintah afala ta'qilun. Maka memakai akal adalah memakai Quran, memakai qalbu adalah memakai spiritnya Quran. Bukan cuma pakai dalil-dalil tertulis saja. Dalil tertulisnya begitu, prakteknya kayak tadi 72 bidadari mah dikit. Semasa di dunia Sayyidina Daud punya gundik 1000 Pak, pelayan cantik-cantik semua itu 1000, dan seluruh dunia, bukan cuma wilayah Arab, Israel, Romawi, Persia, enggak, seluruh dunia dia punya. Begitu juga Nabi Sulaiman, seluruh dunia dia punya. Kaisar di Cina punya pelayan gundiknya
5.000. Nggak sempat menggang kali ya. Keburu meninggal. Dan di sana nggak perlu pakai obat kuat, Pak. Semua minuman surga itu obat kuat. Nggak perlu di sana. Nah, kita mau dapat syahwat fasilitas surga atau mau ketemu yang punya surga? Kalau mau ketemu yang punya surga, wajib belajar ma'rifatullah. Wajib belajar ma'rifatullah. Bapak sholat 1000 rakaat nggak akan ketemu kalau nggak kenal Allah. Makanya dari awal kita sudah sering katakan, lebih afdol ngaji apa sholat sunat? Ngaji. Ngomong begini, ngomong tentang Allah, itu Allah lebih suka, Pak, daripada sholatnya nggak khusyuk. Antum nih sholat sekarang, kita lagi ngaji, pasti pikirannya kemana-mana. Atau merasa diri, wah ustadz nih nggak bener nih, orang kalau udah syuruk masih aja gitu ya. Semoga nggak begitu, Pak ya. Tapi saya yakin bertengkar tuh di pikirannya. Mau ngaji pas sholat sunat, mau ngaji pas sholat sunat, mending ngaji aja dulu. Tapi bapak yang mungkin mau buru-buru silakan. Mungkin mau kerja, Sabtu mau kerja apa, Pak? Dikerjain kali ya. Jadi ngomongin begini nih, ngomongin sifat Allah, ngomongin surga Allah, ngomongin tentang Allah, itu Allah lebih suka daripada kita baca Quran berlapis-lapis tapi nggak ngerti. Tapi kalau bapak ngerti kok bahasa Quran, di situ banyak sifat Allah, Allah juga suka. Jadi kapan baca Quran jadi mulia? Kalau saya baca Quran dan saya ngerti di situ sifat-sifat Allah. Saya mau tanya nih, kita senang nggak dibicarain kebaikannya sama orang? Kita, narsis ini pancaran dari narsisnya Allah. Makanya Allah mengatakan al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu, keujuban itu milikku semua, bukan milik kalian. Maka yang boleh sombong cuma Allah. Sombong artinya merasa besar. Lalu kita bicarakan kebesarannya, makanya Allah suka sama orang-orang begitu. Daripada sujud pikirannya kemana-mana. Ya, ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah. Orang bicara ilmu tentang Allah, satu bab saja itu lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Lebih utama, Pak. Tapi jangan karena ngaji terus ninggalin sholat, gak bener juga ya. Kita udah bersama Allah nggak perlu sholat. Kan ada yang ngomong begitu. Ngapain sholat? Allah udah dalam diri. Ini sombong lagi nih orang, ya. Sombong lagi nih orang. Jadi caranya yang ketiga tuh paling, Pak, di umur kita sekarang yang paling cepat muraqab ma'rifat, berma'rifat. Karena kalau ngikutin Syekh Abdul Qadir kuat nggak, Pak? Nggak tidur 20 tahun. Nggak tidur malam hari, siang aja tidurnya Qailullah. Kuat nggak? Ini aja udah ubanan, Pak ya. Nggak mungkin kita nggak kuat ngikutin Abu Hurairah tiap malam 12.000. Kita nggak kuat kayak Zainal Abidin setiap hari 1000 rakaat. Makanya namanya Zainal Abidin, namanya Ali bin Husain bin Ali, gelarnya Zainal Abidin. Ini ada Habib Zainal Abidin ya, ya. Habib Ali juga kali namanya. Itu nggak kuat, Pak, kita. Ada yang sholawat di sini 1000, itu udah gempor ya. Paling-paling cuma sholawat habis sholat, kayaknya udah soleh banget gitu ya. Paling-paling zikir pagi sore. Enggak, mereka kekasih Allah, kasih Rasulullah, sholawatnya bahkan setiap nafasnya. Beda sama kita. Kita nggak kuat ngikutin itu, Pak. Abu Yazid Al-Bustami, di zaman yang dulu masjid itu susah, salah satu amalannya adalah sholat di masjid, jalan kaki. Ini Masya Allah, masjid kita ini dekat nggak ke komplek? Pakai mobil, Pak, belagu. Ya, sombong amat itu. Tapi nggak sombong lah ya, barangkali mobil tenang juga dibawa ke masjid. Modus ngeles ya. Abu Yazid amalannya apa, Pak? 1000 masjid di zamannya dia kunjungi jalan kaki. Ingat-ingat di masa kecil dulu, Bapak punya masjid di kampung, itu cuma satu kecamatan, satu masjid. Saya masih ingat masa kecil saya begitu. Bapak saya cerita tuh, masjid kita cuma sholat di masjid ini. Satu kecamatan, Pak, sholat di situ. Jalan kaki. Bayangkan ini 1000 masjid. Abu Yazid Al-Bustami. Beliau jadi wali, hampir gagal jadi wali karena ngeludah dari masjid. Ngeludah di masjid, Pak.
Nggak berani Abu Yazid itu selonjoran kakinya. Ini lagi Jumatan, kakinya selonjoran, ya. Nggak punya adab, ya. Tapi kalau ada orang kiri kanan kita begitu, kita nggak punya hak marah, Pak. Gurunya yang boleh marah, ya, kecuali kita mau nasihatin. Lagi pengajian, ini banyak, Pak, yang pengajian sama saya yang alirannya beda sama kita. Itu kalau nanya kakinya dinaikin satu, terus satunya, "Oh, Ustaz," nah gitu kayak nanyanya gitu. Ngetes, awalnya ngetes, habis ngetes baru bersila baik-baik, ya. Karena yang dia tes ternyata singa. Dicabik-cabik, ya. Dia ngetes dalil, kita habisin dalilnya. Itu terjadi. Diingetin, disindir dalam khutbah, oh malah tambah selonjor kakinya, ya. Tapi orang begitu nggak usah dikata-katain, Pak. Kenapa? Dia lagi berperang dalam dirinya, ya. Dia lagi berkecamuk itu. Mana yang benar, merasa diri paling benar, itu lebih repot lagi. Maka kita beruntung nih, alhamdulillah dari tadi nggak ada yang selonjoran, ya. Kalau mau kayak gitu, Pak, kayak emas itu tuh, kakinya dinaikin terus kita begitu. Nah itu sunnah, coba praktekin rezeki, bisa nggak? Bukan, nah gitu tuh. Kayak gitu, Pak. Jadi kalau pegel Jumatan kayak gitu, Pak, jangan selonjoran, nggak sopan. Lagi pengajian kita pegel nih, kesemutan, duduk begitu. Itu duduknya hampir 80% sahabat begitu duduknya. Jadi karena mereka lama ketemu Nabi. Cuma di negeri kita punya tradisi lain, karena orang keraton. Nah, ini agak berat. Kita duduk begitu dia nggak sopan. Tapi di masjid insya Allah aman lah, ya. Ya silakan kalau mau duduk begitu. Taib. Udah 6:10. Mau lanjut? Cukup. Saya rasa cukup, Bapak Saudara Allah. Semoga kita dibimbing oleh Allah, diangkat derajatnya dari ilmu yakin kepada ainul yakin dan naik kepada hakul yakin, hakul basirah, yaitu bermakrifat mengenal Allah Subhanahu